nikmatnya, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Dengan nikmat itu semua kita masih bisa hadir walaupun menggunakan Zoom dari jauh, tapi semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelimpahan rezeki yang sangat amat banyak. Dan insya Allah kita akan bertemu nanti ya di manasik offline. Insya Insya Allah. Amin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami juga ingin menyapa nih, terutama kami sapa dulu para panitia yang terima kasih banyak telah menyiapkan segala-galanya sehingga bisa terlaksananya manasik online kita yang pertama. Untuk apa sih ada manasik online Ustadz? Ya, ini sering pertanyaan yang terus berulang-ulang. Adanya manasik online adalah untuk menjelaskan, memaparkan tentang ibadah yang akan kita lakukan insya Allah di tanggal 4 Oktober 2025. November saat Oh November, afwan, November. ini ada di Ya, belakang saya. Oktober kurang N-nya aja ya, jadi Iya, November. iya, iya, iya. Nah, ya, insya Allah kita akan sampaikan dan paparkan mulai dari nol tentang ibadah umroh ini. Kenapa demikian? Agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, ibadah yang menghasilkan ganjaran pahala yang sangat luar biasa, dan ibadah yang dimana doa-doa kita panjatkan makbul semuanya. Dan amal ibadah kita, amal soleh kita, mulai dari sholat, zikir, ya solawat, semuanya mabrur insya Allah. Maka dari itu, yang namanya ibadah agar berkualitas, maka kita harus paham ilmunya. Agar sampai sana, ya kita tahu paling tidak ini yang dibolehkan, ini yang disunahkan, ini yang tidak boleh dilakukan. Ya, paling tidak kita memiliki ilmunya dalam melaksanakan ibadah umroh ini. Dan ini salah satu tujuan diadakannya manasik online. Dan insya Allah sebelum pemberangkatan nanti ada manasik offline. Kemudian Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Ini ada Ibu Khalifatun, ada Ibu Harnis, ada Ibu Suryanti, ada Bapak Usup, ada Ibu Aida, ada Mang Andrew di Bandung, ada Bapak Dodi, ada Ibu Fadila Al-Habsyi dari Cilegon, Masya Allah. Bapak Jamhari, Ibu Nur Jadidah, ya. Bapak Saifur Rahman, Ibu Siti Khalifah, Ibu Siti Nirwana, dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ini banyak sekali, Masya Allah, Barakallahu Fik. Insya Allah nanti kita akan bertemu di manasik offline, Insya Allah. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah kita akan paparkan pada kesempatan kali ini tentang pengertian umroh, keutamaan umroh, syarat wajib umroh, rukun rukun umroh, serta niat adab, kemudian dan persiapan apa saja sih yang harus kita siapkan, baik itu persiapan dokumen maupun persiapan fisik. Next. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu bisa lihat ya di slide yang sudah kami siapkan di layar Zoom. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita yaitu tentang pengertian umroh. Ya, umroh ditinjau dari segi bahasa artinya itu ziarah. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ya berziarah, baik itu berziarah bagi yang sudah pernah ke Mekah ya atau pernah ke Madinah ya atau ziarah yang dimaksud di kalangan orang-orang Indonesia ini seperti ziarah ke mana gitu, ke orang soleh atau lain sebagainya. Ya itu ziarah. Apa itu ziarah, Ustadz?
Ziarah itu artinya berkunjung. Namun kalau umroh itu berziarah atau berkunjung kemana? Ke Baitullah, melihat Ka'bah, beribadah di sana. Yang dimaksud ziarah di sini adalah ziarah ke Baitullah, beribadah di sana melalui ibadah umroh. Ini ditinjau dari segi bahasa. Adapun umroh menurut istilah syar'i itu apa? Umroh adalah menziarahi Masjidil Haram. Menziarahi Masjidil Haram dalam keadaan ihram. Nanti kita akan jelaskan Ustadz, bagaimana sih menziarahi Masjidil Haram dalam keadaan ihram. Insya Allah di manasik berikutnya akan kita jelaskan secara detail. Mulai dari kapan kita haram, doa apa, apakah ada niat khusus atau doa khusus di sana, kemudian bagaimana cara menggunakan pakaiannya, dan lain-lain sebagainya akan kita jelaskan. Setelah kita ya menggunakan pakaian ihram, ya kemudian kita masuk ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah, kita melakukan 7 kali. Ini namanya tawaf. Lalu setelah tawaf itu ada ibadah yang namanya sa'i. Sa'i itu jalan ya di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam dan lebih detail lagi. Apakah ada doa khusus di sana? Tentunya ada jawabannya. Apa yang dibaca di sana? Keutamaannya apa? Insya Allah kita akan jelaskan. Lalu yang terakhir yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Sedikit bocoran ya untuk Bapak dan Ibu semua. Tahallul itu mencukur rambut, ya, mencukur rambut. Boleh dicukur botak, ya, boleh dicukur sebagiannya saja. Jika memang Ustadz, ya kepala saya sepertinya borokan Ustadz, boleh nggak dicukurnya? Jangan botak Ustadz, malu, ya nggak apa-apa, ya, jangan dibotak. Kemudian yang terbaik yang mana Ustadz? Yang terbaik tentunya yang dibotak. Apakah laki-laki dan perempuan Ustadz dicukur? Jawabannya iya. Kalau yang laki-laki lebih baiknya botak. Kalau nggak bisa maka cukur biasa saja. Adapun untuk perempuan cukurnya dikit saja. Dikit saja. Tidak dibotak. Beda ya. Baik, next. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beramal soleh, apalagi ibadah umroh ini ya, tentunya agar semakin semangat ya ibadahnya, kita harus mengetahui ya, kita harus mengetahui tentang keutamaan-keutamaannya. Tujuannya apa? Agar kita semangat di dalam mengerjakan amal ibadah ini. Tentu umroh ini memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan umroh, yang pertama adalah umroh adalah jihad. Ya, keutamaan umroh itu bagaikan jihad, sebagaimana ibadah haji. Ya, kenapa sih umroh itu dikatakan jihad ya Ustadz? Karena umroh itu tidak hanya berbicara tentang ibadah fisik Bapak dan Ibu, tapi yang keluar tidak hanya fisik, harta pun keluar. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah untuk Allah. Ya, gak semua orang bisa melakukan umroh. Karena umroh itu bukan tentang kaya seseorang atau miskinnya seseorang. Tapi hati siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Hati mana yang terketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang-orang kaya Bapak dan Ibu di luar sana, tapi hatinya tidak terketuk. Ada banyak orang-orang di luar sana yang gajinya itu 30 juta, 40 juta, 50 juta, tapi karena hatinya tidak terketuk, ia tidak melaksanakan umroh.
Tapi Masya Allah, saya malam ini terasa senang rasanya, hangat ya dirasanya ketika melihat wajah-wajah Bapak dan Ibu semua. Boleh yang belum membuka kameranya, mungkin dibuka kameranya agar kita saling mengenal satu sama lain. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umroh salah satu keutamaannya adalah bagaikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah umroh ini capek Bapak dan Ibu. Capek sekali. Ya, tidak hanya fisik yang main, namun harta juga keluar. Maka kita penting nih untuk mengetahui ilmunya, untuk mengetahui keutamaannya, agar kita memanfaatkan detik demi detik, langkah demi langkah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah ada bagi wanita itu ya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fi al-hajju wal umrah." Iya, ya, kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, "Iya, ada jihad untuk wanita." Ya, yaitu jihad tanpa ada peperangan. Jihadnya itu bukan seperti mengambil senjata, keluar di medan perang, kemudian berperang. Bukan itu jihad untuk wanita itu. Ya, jihad untuk wanita itu adalah haji dan umroh. Melaksanakan haji dan umroh. Ini jihad bagi perempuan. Masya Allah. Ya, kemudian yang kedua, umroh itu dapat menghapus dosa. Ya, umroh itu dapat menghapus dosa. Maka ketika kita merasa banyak dosa, maka kita gunakan kesempatan ini untuk apa? Untuk meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa ada dosa. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Antara umroh yang satu dan umroh yang lainnya itu ya terdapat penghapusan dosa. Ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang semua rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk kita tanamkan di dalam hati kita. Dan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya niatkan ini untukmu. Saya memenuhi panggilanmu. Saya berharap engkau menghapus dosa-dosaku. Dosa anak-anak, dosa istriku, dan dosa keturunanku nanti. Maka jangan sampai kita salah niat, jangan sampai kita salah langkah, ya, karena ibadah umroh ini tidak hanya fisik, tidak hanya harta yang keluar, namun kita juga harus menyiapkan segala-galanya agar ibadah umroh ini ya kita laksanakan dengan ilmu. Next, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan umroh yang ketiga adalah umroh dapat menghilangkan kefakiran. Ya, Masya Allah nih. Bagi kita yang mungkin mungkin kita dalam keadaan miskin, tapi hati kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan umroh insya Allah kefakiran kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kefakiran kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena harta yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Lalu kita kembalikan untuk Allah. Allah itu sangat senang sekali. Dan insya Allah dengan melaksanakan umroh, kefakiran yang ada pada diri kita, keluarga kita, ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang kita keluarkan semuanya diganti dengan yang lebih baik. Karena dari Allah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Dari Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkanlah umrah di dalam haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dapat menghapus dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid. Sebagaimana pembakaran dapat menghilangkan karat pada besi. Ya, wazahab wal fiddah. Begitu juga dapat menghilangkan karat pada emas dan pada perak. Walaisa lil hajjati al mabrurah thawabun illal jannah. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana itu Bapak dan Ibu, banyak sekali spot-spot, banyak sekali tempat-tempat dan banyak sekali waktu-waktu mustajab. Maka kita perlu ilmu dan ilmu agar ibadah kita berkualitas, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan spot-spot yang diijabah pada saat itu semuanya kita datangi dan kita bisa berdoa di sana. Masya Allah, tabarakallah. Next, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai masuk nih ke syarat wajib umroh. Ya. Ada syarat wajib umroh. Ini penting untuk kita ketahui Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hal-hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang muslim atau muslimah, maka dia wajib melakukan ibadah umroh. Wajib baginya untuk melakukan ibadah umroh. Kira-kira apa saja nih syarat wajib umroh? Di antaranya yang pertama adalah Islam. Agamanya harus Islam. Apakah boleh non-muslim umroh Ustaz? Maka jawabannya tidak boleh. Karena yang melaksanakan umroh itu hanya orang muslim yang beragamanya Islam. Masya Allah. Kemudian yang kedua, berakal. Ya, Islam muslimnya yang harus berakal. Ya, tidak boleh saat kehilangan akal. Orang gila tidak wajib dia untuk melaksanakan umroh. Kemudian yang ketiga, dewasa atau balik. Ya insya Allah Bapak dan Ibu semuanya di sini udah balik semua ya. Alhamdulillah. Cek bahasa Sunda mah balik. Ya gitu ya Pak Usep ya. Nah, amun cek bahasa Sunda nama balik itu ges balik. Ya. Balik itu apa sih Ustadz? Balik itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mana yang halal, mana yang haram. Ya. Itu udah balik insya Allah. Mencapai umur yang pantas dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya merdeka. Ini bagi budak ya. Ya. Kalau dia sudah merdeka maka dia sudah termasuk ke syarat wajib umroh. Kita tidak akan membahas tentang masalah budak, tapi ya jangan sampai salah. Budak yang di sini bukan budak leutik gitu kan. Kemudian yang kedua, budak di sini jangan disamakan dengan pembantu. Zaman baheula lama aya budak Ustaz. Amun zaman ayeuna ya namina pembantu sanes, bukan. Budak itu apa namanya? Kalau zaman dulu itu dia berperang, kemudian dapat tawanan perang, yaitu dijadikan budak, dijadikan pembantu yang harus nurut, mau nggak mau dan lain sebagainya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, syarat wajib umroh adalah memiliki kemampuan. Kemampuan apa itu? Kemampuan fisik dan kemampuan harta. Ustadz, sekarang ini kan ada fenomena-fenomena nih Ustadz. Fenomena apa? Fenomena dana talang umroh, dana talang haji, gitu ya. Ya. Adanya dana talang umroh dan dana talang haji itu kan untuk orang-orang yang gak mampu Ustadz. Itu boleh nggak sih? Maka jawabannya boleh.
selama kita mampu mencicilnya. Ya, selama kita punya pekerjaan untuk mencicilnya, maka itu boleh. Ya, dana talang haji maupun dana talang umroh. Tapi kalau kita pengangguran, tidak punya pekerjaan, kemudian memaksakan diri untuk pergi haji maupun umroh, ini tidak boleh. Ya, baik. Next, Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke tingkatan amalan di dalam melaksanakan umroh. Ya, di sini ada rukun-rukun umroh. Yang kedua ada kewajiban. Pertama, rukun-rukun umroh yang akan kita lakukan. Ya, rukun-rukun umroh ini adalah perkara yang wajib dilakukan dalam melaksanakan ibadah umroh dan tidak ada penggantinya. Apabila rukun ini tidak dilakukan, tidak terpenuhi. Nah, hati-hati nih. Ya, kami ulangi. Rukun-rukun umroh ini adalah perkara yang wajib dilakukan di dalam ibadah umroh. Tidak ada penggantinya. Apabila rukun ini tidak dilakukan, ya, dan umroh tidak sah bila rukun tidak dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Hati-hati nih, ya. Jangan sampai ya kita tidak mengikuti tour leader, tidak mengikuti mutawif, tidak mengikuti pembimbing. Jangan jauh-jauh dari pembimbing. Nanti orang-orang udah pada niat ihram, ya kita nggak ketahuan. Sudah sampai mikot, kita malah nggak niat. Akhirnya apa? Kita niatnya pas masuk Mekah, pas udah di hotel gitu kan. Hati-hati. Kemudian kita langsung apa? Pas orang-orang tawaf, kita malah ke WC. Akhirnya nggak tawaf, ketinggalan. Misalkan nggak bilang ke tour leader, nggak bilang ke pembimbing. Akhirnya langsung ikut sa'i, ikut sa'i jeung jamaah gitu kan. Akhirnya malah ada satu rukun yang tidak terpenuhi dan malu untuk menyampaikan kepada pembimbing, akhirnya umrohnya tidak sah. Harta sudah keluar, fisik sudah lelah, ya, tapi umrohnya tidak sah. Apa yang kita dapatkan? Kerugian. Maka penting nih ada manasik online ini, tujuannya untuk memberikan dan memasukkan wawasan pengetahuan serta ilmu bagi Bapak dan Ibu semua, agar Ibu dan Bapak semua bisa melaksanakan ibadah umroh dengan ilmu dan ibadahnya menjadi ibadah yang mabrur, doa-doanya makbul insya Allah. Kemudian yang kedua, nah ini kewajiban-kewajiban atau wajib umroh. Wajib umroh adalah perkara yang wajib dilakukan dalam melaksanakan ibadah umroh. Namun, ini ada namunnya nih. Namun, masih ada penggantinya apabila kita tidak melakukan. Ya, apa kira-kira penggantinya Ustadz? Penggantinya adalah dengan membayar dam. Salah satu caranya dengan menyembelih seekor kambing di tanah haram. Nanti kita akan jelaskan nih kepada Bapak dan Ibu, apa saja sih yang dibolehkan dan apa saja yang tidak dibolehkan. Kenapa? Jangan sampai ada wajib umroh yang tidak ibu dan bapak penuhi. Akhirnya apa? Bapak dan ibu harus menyembelih seekor kambing. Ya, Lebaran kamari Idul Adha nggak nyembelih kambing, ya. Apalagi kita umroh sekarang harus nyembelih kambing. Ya, akhirnya uang pada keluar. Ya, uang malah terbuang-buang lagi, gitu kan? Ke rumah minjem misalkan gitu ya. Kudu nyembelih seekor kambing, ya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Harus dengarkan secara baik-baik dan nanti akan kita jelaskan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan oleh Bapak dan Ibu saat sudah niat ihram, sudah menggunakan kain ihram, ya, seperti itu.
Kemudian next, Mang Andrew, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke rukun-rukun umroh nih yang harus diketahui. Jangan sampai Bapak dan Ibu nanti tidak melaksanakan salah satu rukun umroh ini. Jangan sampai. Kalau tidak melaksanakan salah satu rukun umroh ini, maka umrohnya tidak sah. Ya, jangan sampai. Kira-kira apa saja? Yang pertama adalah niat umroh. Ya, niat umroh. Salah satu ibadah yang niatnya itu diucapkan. Ibadah haji dan ibadah umroh. Tidak hanya di dalam hati, namun niatnya juga harus diucapkan. Ya, niat umroh ini berniat di dalam hati untuk memulai umroh. Nanti biasanya akan dibimbing langsung oleh tour leader. Nah, kita tanya dulu tour leader kita nih, ya. Insya Allah yang bimbingnya nanti, ya, Ustadz Rafi. Insya Allah. Ustadz Rafi, kira-kira Siap. jamaah yang sekarang ini langsung ke Mekah atau ke Madinah dulu? Insya Allah planningnya dari Jakarta transit di Oman, kemudian langsung menuju Mekah. Berihram di atas pesawat, mengambil niatnya di atas pesawat Insya Allah. Masya Seperti itu, Pak. Allah, ya. Kira-kira demikian. Masya Allah. Ana kemarin berangkat Bapak dan Ibu September, ya. Rindu sekarang itu pengen berangkat lagi. Apalagi denger ya tadi penjelasan Mas Raffi dari Jakarta ke Oman kemudian eh, niat ihramnya itu di pesawat, Masya Allah. Luar biasa. Nanti Bapak dan Ibu, ya apalagi yang belum melaksanakan umroh saat melihat Ka'bah itu bergetar itu hati. Tandanya ada keimanan dan tandanya hati kita masih hidup. Masya Allah. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Nah, nanti akan dibimbing sama tour leadernya di pesawat saat sudah sampai ke mikot. Dan nanti juga eh, kru-kru pesawat itu akan mengumumkan Bapak dan Ibu. Ya, pakai bahasa Arab, lain bahasa Sunda, ya. Nanti akan diumumkan ya oleh kru pesawat itu bahwasannya 30 menit akan nyampe ke Mikot Yalamlam gitu kan. Nah, nanti tour leader itu akan berdiri tuh ngingetin. Ya, Ibu kita akan yang sudah kami bagikan dan nanti niat ya gitu. Nanti akan dibimbing sama tour leadernya akan sibuk keliling di pesawat insya Allah. Baik. Kemudian yang kedua itu tawaf. Ini rukun umroh yang kedua yaitu tawaf Bapak dan Ibu. Tawaf itu apa sih? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ngelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari mana? Dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pada sudut yang sama. Ya. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti akan dibimbing. Ya, pertama mutawifnya di depan. Ya, nanti kita akan masuk melalui WC 3. Mutawif di depan, tour leadernya di belakang. Ya, biasanya di belakang mutawif itu bapak-bapak. Kalau enggak ibu-ibu. Ya, kemudian tour leader di belakang yang lihat jangan sampai ada rombongan yang terpisah dari rombongannya. Jangan sampai ada jamaah yang terpisah dari rombongannya. Karena di sana seluruh manusia akan berkumpul Bapak dan Ibu. Mulai dari yang pendek, yang tinggi, yang gemuk, yang kurus, semuanya ada di sana. Dan orang Indonesia pangletikna. Nah, maka ibu-ibu, ya bapak-bapak saling pegangan satu sama lain. Saling pegangan satu sama lain. Nanti akan dibimbing saat masuk ke Masjidil Haram, jangan lupa kita membaca doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik.
Ya, atau doa yang pendek. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita masuk menggunakan kaki kanan ke Masjidil Haram. Akan dibimbing nanti. Ya, sendalnya ya kita masukin ke tas, jingjing. Ya, jangan sampai hilang. Karena Masjidil Haram enggak seperti ya masjid kita ya yang kecil. Ya, kalau bapak dan ibu naruh sendal sembarangan, pulang-pulang auto hilang. Ya, dan saat mulai masuk turun, kita akan melihat Ka'bah. Di sini ada doanya nanti. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Tabarak ya dan sebagainya. Ya. Itu doa saat melihat Ka'bah. Nanti akan dibimbing dan nanti juga ada buku kecil, buku saku yang dibagikan untuk bapak dan ibu. Setelah itu barulah kita mulai tawaf. Barulah kita mulai tawaf. Dimulai dari sudut Hajar Aswad atau biasanya tanda lampu hijau ya Mas Rafi ya, atau lampu kuning itu ya di Lampu sebelah hijau kanan. lah, hijau kan jalan. Lampu hijau. Ya, lampu hijau. Ya. Nanti di depan itu mutawif, ya. Kemudian ada bapak-bapak, kemudian ibu-ibu, di belakangnya ada tour leadernya yang membimbing, ya. Seperti itu. Dan kita akan tawaf 7 kali putaran. 7 kali putaran. Oke? Itu namanya tawaf. Ada doa-doa khusus di sana ya yang harus kita baca. Jika Bapak dan Ibu tidak bisa baca bahasa Arab ya, nanti akan dibimbing insya Allah oleh tour leadernya atau oleh mutawifnya. Pokoknya mah di Khaybar ini full service Bapak dan Ibu. Ya, tong era-era jangan malu-malu minta bimbingan ya, minta diantar. Jangan sampai bapak dan ibu nggak tahu, nggak pernah umroh, main nyelonong aja. Akhirnya ya apa namanya malah nyasar gitu ya, malah nyasar. Hati-hati. Ya, baik. Kemudian rukun umroh yang ketiga adalah sa'i. Apa itu sa'i, ya Ustadz? Sa'i itu berjalan dan berlari-lari kecil bagi laki-laki dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ya, dimulai dari Bukit Sofa itu dihitung 1 kali. Dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Sofa itu dihitung 2 kali. Tawaf insya Allah Bapak dan Ibu nggak capek. Tawaf ini nggak capek. Tapi sa'i itu insya Allah capek. Ya, nanti kita akan bahas persiapan fisik. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin eh, masih pada muda ya, mudah-mudahan ya. Ya, ini harus apa namanya belajar jalan jauh. Ya. Latihan fisik. Belajar jalan, tong naik motor terus gitu ya. Belajar tong apa namanya tidur malam terus karena memang sa'i ini ibadah yang cukup capek Bapak dan Ibu. Ya. Jalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Masya Allah ya. Capek tapi kangen. Ya. Ngangenin gitu ya. Ini Masya Allah. Karena niatnya tadi karena Allah. Ya. Baik. Next. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu lagi ya. Satu lagi tadi rukun umrohnya itu sebenarnya ada satu lagi itu tahalul ya. Tahalul itu bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh cukur kita punya rambut, nurut hente ya ke Allah. Ya, kita cukur itu tanda kita kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, abdi mah embung dicukur botak, Ustadz hayang dimohak. Gak boleh. Ya, gak boleh. Ya. Pokoknya yang terbaik bagi bapak-bapak ya, itu dibotak. Saya juga kemarin dibotak walaupun kepala saya kayak tuyul begini ya. Ya, akhirnya kemarin dibotak. Pokoknya saya pasrah kepada Allah, sami'na wa ata'na, saya taat, saya pengen ibadah saya mabrur, ya. Saya tahalul. Ya, saya dibotak, nggak apa-apa. Ya. Taib. Pak Usup dibotak ke Pak Usup nanti Pak Usup?
Baik, barakallahu fiik. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke wajib umroh. Ya. Ihram dari mikot ya. Ihram dari mikot, amalan yang wajib dilakukan apabila ditinggalkan wajib umroh di atas harus diganti dengan membayar dam. Ya, hati-hati nih. Ihram dari mikot. Bapak-bapak itu kan ke Oman dulu nanti ya. Bapak dan Ibu nanti mampir ke Oman dulu. Ya, Masya Allah. Di Oman itu sangat luar biasa. Ya, pesawatnya bagus dan bandaranya pun bagus sekali. Musolanya bagus sekali. Nanti di sana bapak-bapak akan menggunakan kain ihram. Ini bagi bapak-bapak nih. Persiapan ya sebelum terbang mengganti bajunya, mengganti celananya. Bagi laki-laki ya ini langsung pakai kain ihramnya. Ya, nggak apa-apa kalau masih pakai celana dalam nggak apa-apa. Ya, tapi nanti kalau sudah mau sampai ke Mikot Yalamlam itu akan dikasih tahu ganti pakaian celana dalamnya itu di pesawat. Nah, tapi kalau dulu saya ya apa namanya sudah ganti di bandara sudah ganti ya. Biar nanti tidak bag big bag amun cek bahasa Sunda nama nggak terburu-buru ya, nggak terburu-buru. Kemudian Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ihram dari mikot dan mikot kita insya Allah melalui Yalamlam. Mikot kita insya Allah di Yalamlam karena kita langsung melaksanakan umroh langsung ke Mekah, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu tahalul. Tahalul itu mencukur rambut seperti yang tadi saya sampaikan, di mana laki-laki dianjurkan untuk mencukur seluruh rambut kepalanya. Sedangkan wanita cukup memotong pendek saja. Nah, ini tahalul ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, next. Nah, kita masuk ke niat. Ya, ini penting nih Bapak dan Ibu. Niat ini yang menentukan diterima atau tidak ibadah kita. Maka niat kita ketika melaksanakan ibadah umroh satu, niat kita adalah pengen ibadah, pengen ibadah, pengen ibadah. Sebagian kita ya ada yang niatnya lain, pengen umroh sampai bisa healing ka Taif gitu kan. Nah, ini niatnya udah salah ini. Ya, manfaatkan detik demi detik di sana untuk melaksanakan ibadah. Jangan sampai disamakan dengan waktu di Indonesia. Di Indonesia sering terlambat sholat 5 waktu. Nah, di Mekah juga demikian. Ya, jangan sampai Bapak dan Ibu ya. Nanti biasanya akan diingetin sama tour leadernya. Ayo Bapak dan Ibu, kita perbanyak ibadah. Hayo tahajud Bapak dan Ibu gitu kan. Karena di sana itu beda. Kita akan semangat beribadah. Karena semua orang di sana sedang melakukan ibadah. Bahkan jam 23 malam ya, itu ramenya minta ampun. Kalau di Indonesia, ba'da maghrib aja udah sepi gitu kan. Takut mau keluar. Tapi kalau di sana enggak. Di sana itu seakan-akan kota tidak ada matinya. Rame banget. Malam itu pada beribadah kepada Allah. Luar biasa ya. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, kita akan membahas tentang masalah niat. Ini urgen sekali. Serta adab safar. Ada adab-adab yang harus kita perhatikan saat kita bersafar ke Baitullah. Kemudian persiapan dokumen serta persiapan fisik. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas tentang masalah niat Bapak dan Ibu. Niat adalah keinginan hati untuk melaksanakan ibadah umroh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala macam amalan yang dapat menghadirkan ganjaran pahala
dinamakan ibadah. Dan yang namanya ibadah harus ditunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka ganjaran pahalanya pun full untuk dia. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, neangan istri, nyari harta, nyari duit, maka ganjaran pahalanya pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu, gitu kan? Ya, seperti itu. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat harus lurus. Niat harus bersih. Pokoknya kita bersihkan hati kita. Yang tadinya sering ngomongin orang di Mekah, di Ka'bah, matong loba ngomongin orang. Yang tadinya sering adu domba, jangan suka adu domba. Yang tadinya ibu-ibu sering nyinyirin tetangga, ya nanti di Mekah jangan suka nyinyirin. Ya, gak boleh. Ya. Ngelihat orang yang tinggi, tinggi tuh kos pohon pisang cina gitu. Jangan. Ya, tapi fokus ibadah, ibadah dan ibadah. Ketemu orang Sri Lanka, geningan hidung kieu gitu kan. Jangan seperti itu. Gak boleh. Gak boleh ngomong sembarangan. Gak boleh apa namanya kebiasaan kita di Indonesia ini dibawa ke sana. Ingat, segala sesuatu yang kita ucapkan dicatat oleh Allah. Segala sesuatu dari hati kita yang ingin kita lakukan, semuanya dilihat oleh Allah, dihisap oleh Allah. Dan kami ingin sampaikan bahwa langit Mekah itu berbeda dengan langit Cibinong, berbeda dengan langit Bandung. Langit Mekah itu tipis sekali Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak Ibu niatkan dalam hati, belum disampaikan, itu Allah sudah ijabah. Contohnya saya waktu itu, contoh saya ya, contoh kecil. Saya itu belum makan Bapak dan Ibu. Saya harus temani jamaah untuk melaksanakan sa'i, ya. Pulang-pulang lapar banget. Saya bilang ini saya harus kemana ini lapar banget ya. Saya baru kepikiran, aduh pengen makan nasi kebuli, gitu kan. Nasi kebuli. Tiba-tiba ada orang datang ngasih nasi kebuli, Masya Allah. Kemudian saya ke hotel, ya. Pas saya mau makan itu nasi kebuli, tiba-tiba salah satu jamaah bilang, Ustadz, kok koper saya nggak ada ya? Waduh, kopernya kemana Pak? Nggak tahu nih kopernya kemana. Ya sudah, tolong Bapak nitip dulu ini nasi kebuli saya, ini tolong ditaruh dulu, ya jagain. Ketika saya ngelihat kopernya sudah tidak ada. Rupanya sudah dimasukin ke dalam bis. Pas saya balik lagi, itu nasi kebuli udah ada di tong sampah. Sama orang Bangladesh udah dimasukin ke tong sampah. Astagfirullahalazim, kata saya tuh ya. Saya udah lapar, tapi nasinya malah dibuang oleh orang Bangladesh, ya petugas kebersihan. Akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, lapar ya, perut gitu kan. Saya keluar lagi, tiba-tiba Masya Allah, apa yang terjadi? Saya malah dikasih nasi kebuli 2 box langsung oleh orang-orang yang baik. Masya Allah. Ini menandakan apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu. Walaupun belum diucapkan, maka hati-hati. Niat yang baik, niat yang benar. Jangan sampai kita ada niatan yang jelek. Jangan sampai ada niatan yang buruk. Jangan sampai ada perilaku-perilaku yang tidak beradab. Jangan sampai kita ngedoa yang jelek, gak boleh. Gak boleh. Ya. Niatnya niat yang baik aja. Ya. Pokoknya di sana itu kita niatnya gak benar diijabah, hati-hati. Niatnya benar diijabah. Ya, hati-hati. Kalau abdi diwanti-wanti, ya, ku istri hati-hati. Tong menta kawin doi, cina. Gitu. Moal, tenang, kaca abdi teh. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut kita berbicara tentang adab safar, ya. Sebelumnya Mas Hendro. Nah, kita berbicara tentang adab safar. Adab safar itu etika di dalam melakukan sebuah perjalanan.
Agar perjalanan kita dinilai ibadah, maka jangan lupa membaca doa safar. Doa safar itu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, nanti akan dibagikan ya buku kecil, buku saku itu bisa dibaca dan akan diingatkan oleh tour leader kita yang hebat ini yang sudah pengalaman bertahun-tahun ya menjadi tour leader akan diingatkan insya Allah. Bapak dan Ibu, kita akan menuju bandara. Bapak dan Ibu, jangan lupa buka halaman sekian. Kita baca doa. Ya. Yang tidak ngerti bahasa Arab, ya maka angkat tangannya. Pak Ustadz, Abdi tetiasa maca Pak Ustadz. Tolong didiktein Pak Ustadz. Nah nanti tour leader kita akan mendiktekan. Ibu ikutin saya ya. Dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya menjaga lisan. Hati-hati lisan kita dijaga. Jangan disamakan. Ya, saya pernah mendengar itu lagi tawaf ibu-ibu. Hati-hati nih ibu-ibu. Ya, kalau kaget itu kan suka ngucapin kalimat-kalimat yang tidak senonohnya ini. Ya, di Ka'bah kertawaf. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, kaget akhirnya mengucapkan hal-hal yang tidak senonohnya. Ya, hati-hati. Ya, lisan kita dijaga. Ya, lisan kita dijaga. Kemudian akhlak kita juga dijaga. Ya, hati-hati. Jangan samakan kita di Indonesia dengan di negara orang. Jangan suka teriak-teriak. Seperti kemarin ada Pak Prabowo umroh, ya teriak Pak Prabowo gitu. Akhirnya apa? Ditangkap, dipenjara. Ya. Kemudian kalau ada yang berantem, ya jangan di video Pak Usuk. Ya, jangan di video. Ya, untung Pak Usuk terboga HP-nya. Ya. Ustadz Raffi ini Pak Usuk tidak punya HP. Hati-hati kalau seandainya hilang, ini bingung nih, itu kan. Ya. Ya. Tapi insya Allah nanti ada name tag Pak Usuk ya. Ada name tag nama tour leadernya, nomor tour leadernya, kemudian nama hotelnya, ya, dan nama syarikahnya. Insya Allah tidak akan hilang Pak Usuk. Ya. Baik, Pak Usuk kan lancar bahasa Arabnya, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Itu bahasa Arab ya. Baik. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya tidak boleh mudah marah. Ingat, kita ini sedang melaksanakan ibadah, tidak boleh mudah marah. Nanti kalau kita pas sedek-sedek, jangan ada yang berantem, gitu kan. Eta si eta mah kok nyedak-nyedekin saya, katanya. Si eta mah bau keteknya, ya gak boleh. Ya, gak boleh marah. Gak boleh marah. Karena di sana semuanya mau melaksanakan ibadah. Di sana kita akan mendapatkan orang-orang yang besar badannya, tinggi badannya, ya maka hati-hati ya kaki kita keinjek, ya hati-hati kita pas sedek-sedek, ya ingat jangan mudah marah. Pokoknya ibadah umroh ini ibadah yang penuh dengan kesabaran Bapak dan Ibu. Kalau nunggu disuruh nunggu ya sabar. Kalau kita panas di sana ya sabar. Kalau kita apa namanya ada sesuatu yang tidak mengenakan ya sabar. Ingat, kita lagi melaksanakan ibadah, kita berniat untuk membersihkan hati. Jangan sampai di sana bukan membersihkan hati, malah mengotori hati. A'udzubillah. Lalu yang berikutnya, hindari perdebatan. Tong loba debat, jangan banyak debat. Pokoknya yang keluar dari lisan kita, imma zikir, imma solawat, imma doa. Imma zikir, imma solawat, imma doa. Ya. Lagi pulang umroh di hotel, malah berdebat di kamar. Ingat, gak boleh. Ya, gak boleh banyak berdebat. Banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak solawat, banyak bertasbih saat di Mekah maupun di Madinah. Lalu yang berikutnya, kebersamaan. Mungkin setiap orang di antara kita tidak saling mengenal, tapi
Jadi nanti saat kita berangkat melaksanakan ibadah umroh, kita harus saling mengenal satu sama lain, menjaga kerukunan, kalau ada teman kita yang kekurangan, maka kita berikan atau penuhi kekurangannya. Kalau teman kita minta bantuan, maka tong sosoranganan, kita harus bantu, kita harus ayomi, kita harus sampaikan apa yang bisa dibantu. Karena nanti saat kita berangkat, kita menjadi satu keluarga, Bapak dan Ibu. Satu keluarga. Ya, jangan sampai eta masih eta da abdi ma abdi cenah. Jangan begitu. Yang jalan bersama, pergi bersama-sama, pulang pun harus bersama-sama. Pokoknya harus mengikuti arahan tour leader atau arahan mutawif. Lalu yang berikutnya adalah menjaga kekompakan dengan rombongan. Kita harus menjaga kekompakan dengan rombongan kita. Kalau ada yang tertinggal, maka jangan terburu-buru. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, maka kita bantu. Ya. Yang berikutnya tadi saling membantu dan saling menghargai. Saya yakin setiap orang di antara kita dari background ekonomi yang berbeda, background keluarga yang berbeda, adat budaya, kalau keyakinan sama ya, Muslim ya, keyakinan Islam semuanya. Ya, tapi biasanya jangan sampai masalah furu'iyah, masalah cabang diperdebatkan di kamar. Ya. Kalau yang suka ngerokok berteman satu kamar dengan yang tidak merokok, maka yang merokok ingat di kamar itu nggak boleh merokok, ya. Jadi saling menghargai, ya. Kemudian kalau malam hari belum bisa tidur, jangan ngobrol teriak-teriak, akhirnya teman sekamarnya merasa terganggu. Jangan sampai demikian. Harus saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai satu sama lain insya Allah. Next. Oke. Kemudian persiapan dokumen. Nah, ini persiapan dokumen nih Bapak dan Ibu. Harus diperhatikan. Dokumen yang wajib dibawa. Yang pertama adalah kita harus punya paspor. Jangan sampai berangkat tidak punya paspor. Ya. Paspor itu bagaikan KTP Bapak dan Ibu. Kalau di Indonesia kita harus punya KTP. Tapi kalau di luar negeri KTP kita tidak berlaku. Yang berlaku itu paspor. Ya. Jadi paspor itu harus punya, ya, harus dibawa. Jangan sampai hilang. Kalau hilang ya di ini nggak bisa balik ke Indonesia. Ya, nggak bisa balik ke Indonesia kalau hilang. Kan bahaya. Ya. Nanti kalau hilang di sana, kalau paspornya hilang, maka harus tinggal di sana, nggak bisa balik ke Indonesia, kan ngeri. Ataupun kalau balik dapat denda, ya. Makanya hati-hati. Lalu yang berikutnya adalah visa umroh. Insya Allah nanti visa umroh akan disiapkan dan diberikan kepada para jamaah. Ya, paspor dan visa umroh jangan sampai hilang. Kemudian Bapak dan Ibu juga wajib menyiapkan buku vaksin. Vaksin meningitis. Ya. Ini harus divaksin terlebih dahulu nih Bapak dan Ibu. Jangan sampai belum divaksin. Ya. Pokoknya yang belum divaksin atau tidak tahu caranya di mananya nanti hubungi Ustadz Rafi. Ya, nanti akan diarahkan. Seperti itu. Vaksin ya, ini harus punya, diceknya di rumah sakit. Bilang aja ke rumah sakit pengen umroh. Ya nanti divaksin buat ibadah umroh. Lalu yang berikutnya, ini tambahan ya. Tiket pesawat. Tiket pesawat nanti dipegang. Satu-satu dipegang. Ya. Bapak dan Ibu, paspor, visa, kemudian sertifikat vaksin, serta tiket, itu dipegang masing-masing. Jangan sampai hilang. Ya. Kalau hilang gak jadi berangkat nantinya. Repot. Ya. Saking riweuhnya akhirnya ketinggalan.
Oh, hati-hati. Ya, hati-hati. Lalu yang berikutnya adalah kartu identitas jamaah dari travel. Nanti travel itu akan memberikan name tag. Ya, diikatkan di leher. Ya. Tenang aja, nggak kenceng-kenceng. Ya, diikatkan di leher, digantungkan di leher. Itu nanti ada nama peserta, ada nama tour leader yang nemeni bapak-bapak pergi ke Baitullah. Kemudian ada nama hotelnya di Mekah dan ada nama hotel di Madinah, insya Allah. Itu akan diberikan oleh travel. Nanti juga ada kontak penting travel, hotel, dan tour leader. Tujuannya adalah kemana-manapun bapak-bapak pergi, ibu-ibu pergi, jangan lupa pakai name tag-nya. Jangan lupa pakai name tag-nya. Ya, khawatir ya jam 23 belum ngantuk, pengen keluar ngopi. Tiba-tiba hotel Abdi di mana iya gitu kan. Bingung, udah nggak bawa name tag. Waduh, itu susah nantinya. Ngomongnya bahasa Arab, nggak ada yang bahasa Sunda, nggak ada yang bahasa Jawa. Ngomongnya bahasa Arab. Nanya ke orang, iya Abdi pada kadieu ke mana? Dijawabnya pakai bahasa Arab. Ya repot akhirnya. Ya. Jadi name tag itu harus dibawa kemana-mana, digantungkan. Ya, harus dibawa kemana-mana, digantungkan di leher kita. Agar kalau kapan-kapan kita hilang, naudzubillah, nanti biasanya tentara-tentara di sana atau polisi di sana nganterin atau nelpon nomor tour leadernya. Ya. Adapun tipsnya, ini kami berikan tipsnya adalah satu, fotokopi semua dokumen dan simpan di koper atau simpan di HP kita. Kalau kita punya HP, simpan di HP kita plus simpan di koper kita. Yang kedua, gunakan pouch atau tas kecil untuk dokumen-dokumen penting. Ya, bagi yang mengambil paket Khaybar, ya, itu biasanya dikasih seragam, koper, tas, gendong, tas selempang ya, kemudian tas buat naruh sendal. Nanti paspor itu disimpan, jangan sampai hilang, ya, di tas depan. Nanti pas kita mau masuk ke bandara itu dicek, mau masuk ke pintu pesawat juga dicek. Jangan sampai hilang, jangan sampai jatuh, jangan sampai tertinggal. Naudzubillah, ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh tour leader pada bimbingan di lapangan, insya Allah. Next. Nah, persiapan fisik dan persiapan mental ini penting. Perbanyak minum vitamin. Pokoknya seminggu sebelum kita berangkat umroh itu jangan lupa banyak minum vitamin, jangan capek-capean, yang cukup istirahatnya, ya. Nanti khawatir sakit. Kalau sakit pas berangkat repot Bapak dan Ibu. Nanti ibadah kita tidak maksimal. Ya. Jadi seminggu sebelum kita berangkat, kita harus bed rest. Kita harus perbanyak minum, jangan perbanyak bergadang, ya, jangan banyak bekerja, istirahat dulu, gitu kan, seperti itu. Lalu yang berikutnya latihan jalan, ya. Latihan jalan. Ya. Jadi karena tawaf itu lumayan dan sa'i luar biasa capeknya, latihan jalan, muterin lapangan. Ereka warung, tong pakai motor, jalan kaki, gitu kan? Seperti itu. Amun orang Bogor, muterin kebun raya, gitu kan? Seperti itu. Orang Bandung muterin alun-alun Bandung, misalkan ya. Seperti itu. Latihan jalan. Ya. Kemudian pakai sepatu atau sendal yang nyaman. Pakai sepatu atau sendal yang nyaman. Ya. Dan kita cariin sepatu mana nih yang mau saya pakai, sama mana nih yang mau saya pakai. Ya, seperti itu. Dicuci dulu sepatunya, ya. Dilihat dulu sendalnya. Khawatir di tengah jalan kan
lagi jalan di bandara malah copot gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi malah nyekerun gitu kan. Tapi sendal yang kuat ya. Beli sendal yang kuat, siapkan sendal yang kuat ya. Karena kejadian sama saya ya, lagi pulang. Lalu yang berikutnya, obat-obatan pribadi. Obat-obatan ini nggak ditanggung sama travel Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus menyiapkan dan membawa obat-obatan sendiri. Misalkan abdi mah biasana emah gitu kan. Maka Bapak dan Ibu bawa obat promah. Kalau yang suka pilek, beli obat pilek. Yang suka pusing, beli obat pusing. Ya, kenapa nggak disiapkan oleh travel? Karena yang namanya obat itu kan cocok-cocokan. Ya, Ibu Suryanti biasanya pakai Panadol, gitu kan. Travel malah adanya bodrek, gitu kan. Akhirnya nggak cocok, gitu kan. Ibu Kholifatun pakai Paramek, gitu kan. Malah dikasih apa itu? Obat apa? Ya, nama obat-obatan amoxilin, gitu kan. Seperti itu. Kan khawatir nggak cocok, ya. Jadi bawa obat-obatan. Sering masuk angin, ya bawa tolak angin. Ya. Kemudian sering pusing, ya obat pusing itu apa itu ya? Bodrek atau ya. Obat pusing itu bodrek ya, oh, nggak salah bodrek. Kalau saya obat pusingnya bukan bodrek Bapak dan Ibu. Ya. Duit yang merah-merah. Nah, ini obat pusing saya ya. Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca doa. Jangan lupa banyak membaca doa. Luruskan niat-niat kita untuk Allah. Ya Allah, aku niatkan umroh ini untukmu. Harta yang engkau berikan, aku kembalikan untukmu. Ya. Dan aku niatkan ibadah umroh ini mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pesan kami yang terakhir, persiapkan hati untuk perjalanan yang suci ini. Masya Allah, barakallahu fikum, ya sarallahu umurakum. Semoga ya saya nanti bisa nyusul ya, nyusul Bapak dan Ibu, nyusul Ustadz Rafi ke sana. Ya, insya Allah ya. Uh, tapi nggak pakai tiket bisa nggak Ustadz? Hmm? Ikut di bagasi. Harus atau mau berenang atau naik motor, Sat? Naik motor. Toyib. Barakallahu fikum. Ya sarallahu umurakum. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa dicerna, bisa dipahami oleh Bapak di Jakarta, dan kita bisa bersuah, kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kami doakan semoga Ibu dan Bapak semua sehat selalu, berkah selalu, Amin. dilancarkan, serta berangkat dalam keadaan sehat, kembali ke Indonesia, ke tanah air, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas perhatian. Ustaz Rafi, silahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Ilham atas pemaparan dasarnya di manasik kita kali ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama dari manasik online eh, Hebar Tour dan Travel keberangkatan 4 November, kita cukupkan sampai dengan malam ini. Dan untuk sesi pertama ini kita belum buka tanya jawab karena memang materinya masih terkait dengan niat dan awalan-awalan menjelang keberangkatan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya atas manasik online ini. Mari kita tutup manasik online kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam selanjutnya nanti akan warahmatullahi kami wabarakatuh. reminder lagi manasik yang sesi kedua ya Bapak Ibu ya. Tetap stay tune. Terima kasih. Izin pamit ya Bapak Ibu.